Selamat malam dari Jemaat Rantai Pao. Kami ucapkan selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam yang kali ini hadir dalam edisi khusus live recording bersama dengan Pendeta Alfred Anggui dan teman-teman PPGT Jemaat Rantai Pao. Kita akan bersama-sama menaikkan doa dan pujian serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Yesus amani kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu, kami imani sepenuhnya Engkau terus bekerja merancang semua yang terbaik dalam kehidupan kami. Meskipun kami jujur juga di hadapan-Mu Bapa. Seringkali kami sulit mengerti cara Tuhan bekerja. Seringkali kami sulit memahami cara Tuhan menolong kami. Dan tak jarang kami lebih mengandalkan cara dan pikiran kami sendiri untuk mengatur kehidupan kami hari demi hari. Malam ini kami mau belajar dari firman-Mu. Belajar tentang bagaimana kami harus taat dan tunduk pada cara Tuhan bekerja. Untuk kemudian kami boleh menyaksikan pemulihan dalam kehidupan kami yang Tuhan atur dengan sebaik-baiknya. Tolong kami semua mengerti firman Tuhan dengan baik. Berbicaralah ke tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama malam hari ini saya baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saya baca ayat pertama sampai ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19. Ini kisah tentang panglima tentara Aram, yaitu Naaman, yang sakit kusta dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya,
Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau dapat menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, itu kisah penyembuhan Naaman, panglima tentara Aram yang begitu hebat, luar biasa, tapi sayang dia menderita penyakit kusta. Pertanyaan paling mendasar, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari cerita ini adalah, apa yang Tuhan mau kita tahu tentang kedaulatan Tuhan, tentang cara Tuhan menolong, tentang cara Tuhan bekerja memulihkan hidup kita, ketika Tuhan secara sengaja memperlihatkan bagaimana ia menyembuhkan Naaman dengan cara yang tanpa aneh, sulit dipahami dan sulit dimengerti. Cara yang bahkan membuat Naaman sendiri hampir saja kehilangan kesempatan untuk disembuhkan oleh Tuhan. Kita tahu saudara-saudara, penyakit kusta penyakit yang, coba lihat tadi reaksi Raja Israel ketika Naaman datang ke Israel. Raja Israel mengatakan, kau pikir saya ini Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit kusta? Dalam keyakinan mereka hanya Tuhan. Itu kesaksian Raja Israel. Raja Israel mengatakan, kau pikir saya Tuhan bisa menyembuhkan engkau dari kusta? Dia seorang panglima, sudah berobat ke sana kemari, dia orang yang sangat hebat, tapi tidak seorang pun yang bisa memberikan kesembuhan kepadanya. Nah, dalam cerita pemulihan Naaman hari ini, pertanyaan paling menarik adalah, apa yang Tuhan mau kita tahu tentang cara Tuhan bekerja, tentang kedaulatan Tuhan, tentang cara Tuhan menolong, ketika sekali lagi Tuhan menolong Naaman dengan cara yang sangat unik, sangat luar biasa. Yaitu apa? Disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Hampir saja Naaman kehilangan kesempatan untuk beroleh kesembuhan, sebab ketika disuruh oleh Elisa untuk kemudian mandi di sungai Yordan, dia katakan apa? Saya pikir
engkau akan keluar memanggil-manggil nama Tuhanmu, kemudian taruh tanganmu di atas tanganku dan kemudian menggerak-gerakkan dan kemudian saya akan sembuh. Ini saya disuruh mandi di Sungai Yordan. Ngapain? Kalau sekedar mandi di Sungai Yordan, sungai di kampung saya, di tempat saya, di daerah saya, Abana dan Parpar itu jauh lebih bersih. Ngapain disuruh mandi di Sungai Yordan? Nah, saudara-saudara, apa yang terlihat? Coba lihat ya. Tuhan mau menolong Naaman. Persoalannya adalah apa? Naaman ini ingin ditolong Tuhan, tapi yang sulit adalah ia ingin ditolong oleh Tuhan dengan caranya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Dan firman Tuhan perlihatkan ternyata ini hal yang sering kali membuat orang berpotensi kehilangan kesempatan menikmati pemulihan Tuhan. Karena apa? Dia ingin ditolong oleh Tuhan, tetapi dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Dia mau ditolong oleh Tuhan, dia beroleh pemulihan dari Tuhan. Tapi dia mau Tuhan bekerja menurut caranya. Menurut rancangannya, menurut pikirannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, untung saja kisah ini memperlihatkan hadir pegawai-pegawai yang kemudian mengatakan, Bapak, andai kata Nabi itu suruh Bapak lakukan perkara yang sukar, pasti kan Bapak bikin. Ini dia cuma suruh untuk mandi 7 kali, kenapa gak dibikin aja? Apa yang terlihat saudara-saudara? Satu hal, Naaman itu seorang panglima, tapi meskipun dia seorang panglima, ia tetap harus tunduk pada kedaulatan dan cara Tuhan bekerja. Tidak heran seorang bijak pernah mengatakan musuh terbesar dalam diri kita itu kadang-kadang bukan dari luar, tapi diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri. Hal yang merintangi Tuhan bekerja, kadang-kadang karena apa? Pikiran kita sendiri. Kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Kita merasa lebih tahu cara kita keluar dari persoalan. Nah, cerita Naaman memperlihatkan, jangankan siapa-siapa pun gitu. Naaman sendiri orang yang sangat hebat, dia panglima tentara Aram, ia tetap harus tunduk di dalam kedaulatan dan rancangan Tuhan. Jadi pesan penting pertama adalah dari cerita ini, dari cara Tuhan menyembuhkan Naaman, pesan penting pertama adalah Tuhan mengajarkan satu hal bahwa apa? Engkau harus belajar tunduk pada kedaulatan dan rancangan Tuhan sendiri. Nah, yang menarik adalah yang tadi saya katakan, Naaman ini sangat beruntung. Yang pertama memberi nasihat kepada dia untuk pergi ke Israel, itu adalah apa? Seorang gadis tawanan Israel yang bekerja di rumahnya. Ya, seorang bawahan di rumahnya, anggota dalam rumahnya. Yang kedua, yang memberikan dia nasihat adalah apa? Pegawai-pegawainya. Jadi, saudara-saudara, apa yang menarik? Kadang-kadang petunjuk Tuhan itu hadir, ya, tidak langsung dari atas, tapi lewat orang-orang yang begitu dekat dengan kita. Dia bisa suami kita, dia bisa istri, dia bisa anak-anak, atau mungkin bawahan kita di kantor, atau siapapun. Ya. Orang-orang yang bisa Tuhan pakai untuk menunjukkan apa kehendak Tuhan, cara Tuhan menolong kita. Jadi sekali lagi, pesan penting pertama adalah Tuhan mau perlihatkan kepada kita semua, kepada Naaman, bahwa apa? Saya harus belajar tunduk pada cara Tuhan sendiri. Bagaimana cara Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, kita serahkan sepenuhnya pada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sendiri. Hal kedua, yang menarik adalah apa? Ketika Naaman memilih untuk taat kepada Tuhan, Naaman memilih untuk tunduk pada cara Tuhan bekerja. Yang luar biasa adalah apa? Kita boleh lihat cerita pemulihan itu, Naaman pulih dan bukan sekedar pulih. Ya. Kalau lihat bagaimana reaksi Naaman mengatakan seperti ini kepada Elisa. Elisa, sekarang saya tahu tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Coba bayangkan tuh. Dia seorang panglima, sudah kesana kemari berperang, berjumpa dengan banyak orang, mengalahkan begitu banyak orang. Ya, dia seorang panglima yang begitu hebat. Tapi kalau dia sampai katakan, sekarang saya tahu tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Ini memperlihatkan satu hal bahwa apa? Naaman seorang panglima. Tetapi apa yang dia alami hari itu, pemulihan dari kustanya, itu adalah sebuah hal yang tidak pernah dia peroleh dari manapun kecuali dari Tuhan. Pesan pentingnya adalah apa? Tuhan mau perlihatkan satu hal. Ketika saya belajar tunduk pada kedaulatan Tuhan, Tuhan juga perlihatkan satu hal bahwa apa? Tuhan memberikan sebuah hal terbaik bagi dirimu yang bahkan tidak pernah kau peroleh selama ini dalam hidupmu. Kesana kemari kau berjalan dengan seluruh jabatan, prajurit, pengawal yang luar biasa. Tetapi apa yang Tuhan bisa berikan kepadamu hari ini adalah sebuah hal yang bahkan tidak pernah kau pikirkan sama sekali. Karena itu saudara-saudara, kita bergumul hari ini.
Kita pasti punya banyak rencana ke depan. Kita punya banyak harapan. Kita punya banyak impian. Cita-cita kita tentang keluarga, pekerjaan kita, usaha kita, anak cucu kita. Tak ada yang salah dengan itu. Tapi satu hal yang Tuhan mau adalah apapun yang kau inginkan, apapun yang kau impikan. Satu hal yang paling mendasar adalah apa? Tempatkan seluruh rencanamu dalam kedaulatan Tuhan. Biarkan Tuhan mengatur. Biarkan Tuhan berperkara. Biarkan Tuhan merancang sendiri dengan caranya. Bagaimana ia memberikan semua yang terbaik di dalam kehidupanmu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara. Tuhan merancang yang terbaik untuk kehidupan saudara. Beri hati kita untuk terus dipimpin oleh Tuhan sendiri. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan kembali angkat satu pujian. Berkat kemurahan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau tunduk sepenuhnya ke dalam rancangan-Mu. Kami mau belajar percaya betapa cara Tuhan bekerja adalah cara yang terbaik. Rancangan Tuhan selalu melampaui akal dan pikiran kami. Ajar kami Bapa untuk sepenuhnya percaya pada jalan dan kehendak-Mu. Kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Dan perkenankan Tuhan seperti Naaman, kami boleh melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau memulihkan rumah tangga kami.
memulihkan sakit penyakit kami. Engkau memulihkan hari depan anak cucu kami, memulihkan hati yang terluka, memulihkan beragam aspek kehidupan kami, bahkan termasuk bumi dan bangsa kami. Kami mau tunduk padamu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan selalu merancang yang terbaik. Lawat seluruh anak-anakmu di rumah mereka masing-masing, di tempat kerja mereka masing-masing, dalam beragam aktivitas mereka. Dan biarkan pujian kemuliaan selalu naik kepada Tuhan dari tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Engkau pimpin kami Tuhan, malam ini bahkan sepanjang hari hidup kami ke depan. Ini doa dan pujian kami, syukur dan kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama. Kiranya senantiasa kita dikuatkan untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Sampai jumpa pada Lentera malam berikutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati.